Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang pada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat penyertaan di dalam setiap langkah hidup. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Teramat baik bagi kami. Suatu saat kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kebaikan-kebaikan. Suatu kami bersyukur kepada Haleluya. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Seandainya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tuhan baik selamanya, selamanya. Tuhan berbalas syukur, Tuhan, hatiku ibaratkan syukur, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Tuhan baik. Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Engkau sangat baik. Teramat baik Engkau. Selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Waktu kami memujimu, menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut menyembah padamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau.
Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu ku percayakan seluruh. Sebab aman di dalammu, tenang di dekatmu. Bersamamu selamanya. Sebab kau Immanuel, Allah beserta kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Sebab kau Bapa yang baik. Sungguh baik. Sangat baik. Dan teramat baik Engkau. Kami sembah. Kami puji Engkau. Kami tinggikan namamu. Kami memuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah pokok pujian kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang setia. Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sungguh kami aman. Sungguh kami tenang. Sebab kami ada dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun yang sedang terjadi di tengah dunia. Suatu hati kami mau tetap tinggal tenang teduh. Menanti-nantikan Engkau. Berharap hanya kepadamu. Percaya hanya padamu. Dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang berkuasa melakukan segala perkara. Tangan-Mu yang ajaib. Tangan-Mu yang terkendang atas hidup kami. Melindungi, menjagai, menyertai, dan memberkati. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih dan kuasa, menikmati penyertaan dan pemeliharaan, menikmati perlindungan dan penjagaan. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Sungguh hati kami tenang di dekat. Sebab Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi. Sebab kami percaya padamu. Menanti-nantikan, ya Allah. Terpujilah namamu.
Biarkan hati kami tetap tinggal tenang teduh. Sebab Engkaulah pertolongan dari kami. Hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib dan kuat memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib dan kuat memikat hati. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tetap tinggal tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaya pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib dan telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib dan telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib dan telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib dan telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ini mataku tertuju padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dan mata kami terus tertuju kepadamu, sebab Engkau satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Waktu kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi, supaya ada tempat di hati kami untuk firman, dan kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Suatu pagi hari ini, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdul. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, hari ini kita masuk lagi di dalam Keluaran 1. Saya bacakan untuk kita semua. Keluaran 1, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakhar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yakni mengerjakan tanah liat
dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak itu perempuan, baiklah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini saya dapat 2 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama itu janji Tuhan akan tergenapi meski rencana jahat itu ada. Jadi kalau kita ulas lagi dari awal, bagaimana Tuhan janji kepada Abraham yang memberkati Abraham, membuat Abraham itu jadi bangsa yang besar, ya, keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut, ya. Bagaimana Tuhan akan memberkati Abraham. Tapi ketika waktu Tuhan ngomong sama Abraham itu kan tidak langsung terjadi, ya, meski ya banyak yang dilalui oleh Abraham, ya, anaknya cuma 1, lalu dia punya anak, lalu punya cucu cuman anaknya 2, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita baca selanjutnya, disinilah digenapi bagaimana keturunan dari Abraham itu bertambah banyak, ya, dari 70 orang itu berlipat ganda, ya, begitu banyak sehingga orang Mesir pun jadi takut, ya, karena banyaknya bangsa itu, ya, keturunan dari Abraham itu. Nah, yang membuat saya juga berpikir kok bisa ada raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Kan Yusuf ini kalau dibilang dia memerintah di Mesir itu kan ya 7 tahun kelaparan, kekeringan, 7 tahun kelimpahan, baru 7 tahun kelaparan. Jadi selama itu mosok nggak kenal sama yang namanya Yusuf ini kan, kalau dibilang kayak mana ini sejarahnya gitu kan. Tapi ya disinilah prosesnya, ya, bagaimana Tuhan bisa membuat bangsa Israel itu
ya bertambah banyak ya lewat kejadian inilah. Jadi jangan melihat apa ya namanya ya kesusahannya, tapi lihatlah ada janji Tuhan akan digenapi melalui prosesnya gitu. Nah, poin yang kedua itu di tengah penderitaan ada rencana Allah yang sedang dialami. Nah, kebenaran firman Tuhan eh, ini juga apa ya introspeksi buat diri kita ya apa janji Tuhan atas hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan beriman sungguh-sungguh ya keturunan kita itu akan diberkati oleh Tuhan lalu di masa sukar di masa eh, mungkin masa sulit lah ya jangan lihat masalahnya tapi ada rencana Tuhan yang akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi ya lewat firman Tuhan ini biarlah kita merasa punya motivasi ya di dalam Tuhan ya. Iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan dibuat berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, mungkin itu aja yang saya bagikan di pagi hari ini. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Abdo buat sharing firman hari ini. Ya, hari ini kita masuk di kitab Keluaran, pasal yang pertama. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Abdul, ya, ini adalah kisah di mana keturunan baik itu dari Abraham, Ishak, Yakub, yang kemudian mereka menetap di Mesir, dan catatan Alkitab mengatakan mereka sekitar 400 tahun. Jadi kalau kita pelajari sejarah perjalanan mulai dari Yusuf, mulai masuk ke tanah Mesir, terus dia menjadi budak di rumah Potifar, kemudian dia masuk dalam penjara, sampai kemudian dia menjadi seorang mangku bumi. Dan kalau kita baca kemarin, Yusuf itu kan meninggal ketika berumur 110 tahun. Jadi ketika dia jadi mangku bumi kan umur 30. Jadi 80 tahun Yusuf sebenarnya memerintah sebagai mangku bumi, sebagai orang penting di Mesir, dan sampai kemudian berarti lebih kurang 320 tahun kemudian, atau ya lebih tepatnya karena kita nggak tahu akhirnya bangsa Israel diperbudak itu berapa lama, tapi tentulah berarti sudah lebih dari 250 tahun kemudian muncul seorang raja baru, ya karena kalau memang kita belajar sejarah Mesir tidak selalu dari keturunan raja yang sama, walaupun gelarnya tetap, sehingga ya walaupun mungkin seharusnya ini adalah hal yang tidak wajar, bahwa seorang yang sangat berjasa itu dilupakan. Tapi inilah realita hidup. Terkadang kita bisa saja dilupakan, tetapi satu hal yang kita mau syukuri bahwa Allah yang berjanji itu tidak pernah lupa. Karena kalau Bapak Ibu kembali ingat di kitab Kejadian pasal 15 kalau nggak salah ya, ketika Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunannya, dan Allah berkata bahwa keturunanmu nanti akan dibawa ke sebuah bangsa asing, tetapi aku akan membawa mereka keluar. Ya berarti itu rentang waktunya 400 tahun lebih kan Bapak Ibu. Manusia bisa lupa,
dalam rentang waktu yang lebih singkat. Tapi hari ini hal yang ingin saya sampaikan adalah mari tetap percaya bahwa kita punya Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Jadi kalau kita baca nanti di fasa-fasa berikutnya, ya sekali lagi hal yang kedua untuk kita tetap percaya kepada Allah sekalipun prosesnya itu tidak seperti apa yang kita mau. Tapi mari belajar untuk percaya Tuhan itu punya banyak cara untuk menggenapi janjinya. Karena dengan cara seperti inilah Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menunjukkan kuasanya. Karena kalau kembali di kitab Kejadian pasal 15 ya, memang Tuhan juga akan sudah berjanji, aku akan menekan bangsa itu, bangsa yang menjajah memperbudak mereka itu, dan kita nanti akan baca di fasa-fasa berikutnya bagaimana Tuhan memberikan tulah untuk bangsa Mesir, dan kita melihat bagaimana Tuhan bisa mengadakan perbedaan. Walaupun bangsa Mesir dan bangsa Israel ada di satu negara yang sama, dan bangsa Israel memang terpisah di sebuah daerah yang bernama Goshen, dan Tuhan bisa adakan perbedaan. Nah, begitu juga dengan hari-hari ini. Satu hal yang selalu saya doakan, ya kayak kemarin waktu pertemuan staff, itu juga saya doakan lagi. Kenapa Bapak Ibu? Hari-hari ini kan hari-hari yang tidak baik-baik saja. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan dunia secara global. Tapi kan firman Tuhan yang sama berjanji. Bagi orang yang bertekun menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, Kitab Wahyu katakan Tuhan berjanji akan melindungi mereka itu dari hari pencobaan-pencobaan yang akan datang ke atas seluruh muka bumi. Nah, jadi hari ini mari belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel. Adalah bangsa perjanjian. Yang poin pentingnya saya katakan tadi, Allah nggak pernah lupa akan janjinya. Begitu juga janji Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos 2000 tahun yang lalu. Bagi orang yang bertekun menuruti firman Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, itu akan dilindungi hari-hari ini. Dan saya bersyukur dan saya berdoa bukan cuma keluarga kami, tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Merasakan betapa Tuhan mengadakan perbedaan antara rumah tangga kita dengan rumah tangga orang yang tidak percaya. Orang bukan saja tidak percaya, bahkan kalaupun dia menamakan dirinya Kristen, tapi mereka tidak bertekun menuruti firman, mereka hanya sekedar Kristen, ya mereka juga menikmati, merasakan keadaan ekonomi sulit, keadaan politik, sehingga hidupnya gelisah, galau, terusik. Tapi saya berdoa Bapak Ibu hari ini bisa tetap tinggal tenang, bekerja ya bekerja, Tuhan berkati bisnis usaha pekerjaan Bapak Ibu, semua kebutuhan keperluan Bapak Ibu juga Tuhan cukupkan, anak-anak Bapak Ibu juga bisa bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, menikmati, sungguh-sungguh menikmati perbedaan. Kenapa? Karena sekali lagi janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan nggak akan pernah lupa. Dalam seluruh aspek janjinya. Janji bagaimana seperti di surat Petrus kalau nggak salah katakan Tuhan tuh nggak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun mungkin manusia katakan, kayaknya Tuhan lupa dengan janjinya. Udah mulai dari bapak-bapak leluhur kami janji tentang kedatangannya, mana buktinya? Tapi hari ini mari Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan kita lagi. Tuhan itu nggak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan itu nggak pernah lupa. Sekalipun rentang waktu ratusan tahun, ribuan tahun, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Dan sekali lagi secara khusus untuk hari-hari ini.
Yuk, nikmati penggenapan janji Tuhan ketika engkau bertekun menuruti firman Tuhan, bertekun untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus kembali yang tidak lama lagi. Engkau akan dilindungi. Engkau tetap akan aman hari-hari ini. Bumi gonjang-ganjing dengan segala berita yang Bapak Ibu dengar. Tapi Bapak Ibu nikmati. BBM naik itu nggak berpengaruh dalam hidup kita. Ekonomi sulit nggak berpengaruh dalam hidup kita. Dan itu karena dimulai dari kita yang punya rasa cukup. Kita punya rasa aman. Kita percaya kepada Tuhan. Terus lakukan saja firman Tuhan Bapak Ibu. Dan ya nikmati hasilnya. Engkau akan terus bersyukur. Engkau tetap tinggal dalam damai sejahtera. Engkau tetap bersuka cita. Engkau jalani hidupmu menikmati penyertaan Tuhan. Berkali-kali saya katakan hidup itu rangkaian dari setiap keputusan atas pilihan-pilihan yang ada. Tapi hari ini saya mau mengingatkan untuk setiap kita membuat keputusan. Tetap bertekun menuruti firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan akibatnya adalah kita menikmati perlindungan Tuhan hari-hari ini. Ketika pencobaan sedang Tuhan berikan untuk seluruh muka bumi. Dan itu hari-hari ini terjadi Bapak Ibu. Tapi mari terus tinggal dalam perlindungan Tuhan, karena kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena sekali lagi, dia tidak pernah lupa akan janjinya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, menambahkan apa yang Mas Abdul tadi sampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau mau menambahkan sesuatu dari apa yang Bapak Ibu dapat. Kalau tidak, selanjutnya saya serahkan ke Kobuyung yang berdoa hari ini kalau nggak salah ya. Ya, Dik. Nanti akan ditutup oleh Mas Abdul. Silakan kok. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami dapat hadir di doa Koram Deo pagi ini dan sharing firman ya Tuhan. Biarlah firman-Mu memerdekakan hidup setiap kami Tuhan. Kami mau bersatu hati, mau berdoa buat Pak Abdul yang telah menyampaikan sebagian isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberi dia hikmat, memberi dia marifat Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan lewat lidah bibirnya, orang boleh percaya datang kepada Engkau ya Tuhan. Terus Engkau terus boleh memperbesar kapasitasnya Tuhan. Terus memampukan dia menjadi imam di dalam keluarganya untuk menggembalakan istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkau juga memberkati istrinya Yoke ya Tuhan. Maksimalkan menjadi penolong bagi hidup Abdul ya Bapak. Juga Engkau berkati kandungannya, berkati bayinya ya Tuhan, hingga proses persalinan pada hari H berjalan lancar. Cukupkan akan jadi kebutuhannya ya Bapak. Berkati juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, pakai keluarga ini menjadi contoh teladan bagi keluarga lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Pagi ini kami juga mau berdoa Bapak Ungko Wijaya, biarlah kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera-Mu tercurah atas hidupnya ya Tuhan. Terus Engkau memberi dia semangat yang baru, pencerahan yang baru Tuhan, bahwa dia harus tetap semangat, belajar, bergerak untuk menggerakkan otot-ototnya ya Tuhan. Sehingga dia boleh pulih kembali seperti sedia kala, boleh melakukan aktivitas ya Tuhan. Berkati juga setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi ya Tuhan. Semuanya mendatangkan pemulihan bagi tubuh jasmani ya Tuhan. Engkau juga boleh memberkati rohaninya ya Tuhan. Beri dia hikmat ya Bapa. Berkati juga anak cucu mantunya yang berada di sampingnya yang merawatnya dengan setia ya Tuhan. Beri mereka kesabaran, ada damai sejahtera, ada sukacitamu ya Tuhan. Beri mereka hikmat bagaimana boleh memotivasi Pak Ungko ya Bapak. Untuk terus boleh menggerakkan otot-ototnya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Serahkan Pak Ungko ke dalam tangan ya Tuhan.
Pagi ini kami juga bersatu hati mau berdoa buat para penatua dan pemimpin ibadah dan jemaat ya Tuhan. Biarlah beri mereka hikmat, beri mereka visi, sehingga mereka boleh membawa para jemaat, boleh datang kepada Engkau, dan juga orang-orang boleh bertobat ya Tuhan, percaya pada Engkau lewat hidup setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini juga mau berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada di jajaran pemerintahan ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh hidup takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, boleh mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka terus Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Ada anugerah-Mu, ada kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka, setiap keputusan mereka Tuhan, yang mereka ambil, oleh untuk kepentingan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari kita bersatu hati, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebersamaan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam rencana-Mu, dan apapun yang ingin kami kerjakan, yang kami lakukan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri hikmat senantiasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, yang ada di Koramdio ini, Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa yang akan menyertai hidup kami. Biarlah janji Tuhan yang akan menggenapi kehidupan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berbeda Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kiranya berkat kasih karunia daripada Tuhan menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.